Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari kita puji Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam Roma 6 ayat 3-4 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dan dalam hidup yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam baptisan kita menerima kasih karunia yang daripada Allah. Kalau baptisan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari adalah bagian dari pekerjaan Allah untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang disucikan dari dosanya, menjadi diwariskan kerajaan Allah kepada kita. Bahkan kita ini menjadi seorang yang mempunyai dari Allah itu sendiri, atau milik Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, baptisan bukan hanyalah sebuah simbolis saja, di mana seseorang untuk mendapatkan akte atau mendapatkan selembar kertas itu saja, bukan. Atau di sebagian orang menganggap bahwa baptisan itu hanya sebatas udah bertobat. Tidak hanya sebatas itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Baptisan penekanannya adalah bahwa nama kita dipanggil Tuhan, kemudian kita dipersatukan Allah atau firman Tuhan yang menyatukan kita dengan Allah dan Kristus itu sendiri. Sehingga kita ini milik Kristus. Jika Kristus adalah pohon, maka kita adalah rantingnya. Jika Kristus adalah pokok, maka kita adalah ranting-ranting dari Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, jika Kristus mati dan menebus kita, sama seperti baptisan itu, kita juga akan demikian. Dan kalau Kristus bangkit, maka orang percaya juga akan mengalami hal yang demikian. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari pahami baptisan kita itu bukan hanya sebagai ritus dari keagamaan saja, ritus dari gereja saja atas kita. Tetapi melalui baptisan kita diingatkan bahwa kita ini sudah milik Kristus, hiduplah sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus. Tentu mereka yang menjadi milik Kristus itu, Allah meneladani Kristus itu sendiri. Milik Kristus bukanlah orang yang masih melakukan dosa, masih punya niat atau rencana untuk hal-hal yang jahat. Tetapi siapa yang menjadi milik Kristus itu adalah memiliki cinta kasih, membuahkan buah-buah roh, membuahkan segala sesuatu yang baik, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Bahkan
Mau berkorban sebagaimana Kristus itu mau berkorban untuk jemaat. Mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita hidupi baptisan kita sekarang dengan meninggalkan segala dosa, kemudian kita meyakini bahwa kita ini milik Kristus, dan kita juga meyakini bahwa kita dimampukan untuk mengalahkan kuasa maut atau kuasa iblis itu sendiri. Orang yang baptis loh, dimampukan untuk mengalahkan iblis, kemudian orang-orang yang dibaptis itu dimampukan atau diberikan kuasa untuk nantinya menjadi orang-orang yang mengerjakan apa itu kehendak Tuhan. Lalu orang-orang yang dibaptis itu adalah pewaris kerajaan Allah di surga kelak. Kita hidupi itu karena kita bersaksi ke tengah-tengah dunia ini Allah sebagai milik Kristus itu sendiri. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup sebagaimana orang-orang yang sudah menjadi persatukan dengan Kristus dan memiliki rencana atau pikiran yang baik dan memiliki tugas atau misi yang sama dengan Kristus untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami ya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada, lindungi, dan kepadamu kami serahkan hidup kami dan masa depan kami. Tuhan juga yang berkati gereja dan pelayanan sehingga semuanya ya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami serahkan bangsa negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati sehingga seluruh proses yang terjadi tengah-tengah bangsa kami ini berjalan dengan baik. Dan ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa menghormati bangsa dan negara kami ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Lindungi para pemimpin kami, agar kiranya mereka ya Tuhan bekerja, dan Engkau yang menaruh hati bagi mereka, agar kiranya mereka memikirkan apa yang Tuhan rencanakan melalui kepemimpinan mereka. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.